Kalau kita membuat tandon air yang harus kasih penyangga untuk lahan lurus itu saya sarankan 7 meter supaya lebih aman untuk daya tekannya 7 meter. Kalau misalkan di pegunungan tempatnya miring agak ekstrim gitu, itu tandon air itu harus di tempat yang paling tinggi supaya daya tekannya itu bisa maksimal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di GUM Avocado Nursery dari Blitar. Hari ini kita akan memberitahu teman-teman semuanya untuk penghobi, pekebun atau petani yang ingin menanam alpukat atau pohon alpukat, bahwasanya dari awal harus benar-benar kita perhitungkan cara-cara penanaman, cara-cara perawatan supaya hasil yang akan kita dapat itu bisa maksimal. Jadi cara-cara itu harus kita pelajari atau kita pelajari, benar-benar kita pelajari. Karena apa? Kebanyakan orang menanam alpukat ataupun menanam pohon buah yang lain, itu yang pertama di pikiran orang itu atau calon pekebun itu biasanya hasilnya. Jadi dia itu tidak memikirkan cara perawatan gimana atau perawatannya tidak maksimal. Maka dari itu kita harus memikir atau memprogram atau mengkonsep dari awal tanam sampai nanti pohon bisa berbuah atau menghasilkan. Dan kalau tidak semua itu dikonsep dengan baik, orang hanya memikirkan hasilnya saja, saya yakin pasti akan kecewa di kemudian hari. Mungkin 3 atau 4 tahun, bahkan 5 tahun, masa-masa pohon itu berbuah, harusnya berbuah dengan bagus, tapi kenyataannya buahnya tidak bagus atau hasil yang mengecewakan. Maka dari itu, para calon pekebun atau pekebun yang akan mengembangkan pohon buah, ya terutama alpukat atau buah-buah yang lain, itu harus memikirkan atau memikirkan benar-benar secara matang. Karena orang yang punya tanah luas banyak, orang yang punya duit banyak, tapi dia tidak memikir cara perawatan yang bagus. Maka dari itu, mulai dari awal tanam kita siapkan pupuk, kita siapkan bibit yang bagus, kita siapkan pengairannya. Nah, dan saat ini kami dan tim ada pekerjaan di kebun di sekitar villa daerah Pacet, Mojokerto. Ini saya berada di kebun di daerah Pacet, Mojokerto. Ini villa-villa yang di bawah, kebetulan ini kebunnya di atas posisinya. Jadi perawatan harus benar-benar maksimal, terutama di air. Kalau untuk pupuk ataupun untuk yang lain itu mungkin teman-teman semuanya sudah sangat berpengalaman. Dari itu kita akan menunjukkan sistem pengairan irigasi drip. Ini kita posisi memasang di kebun Pacet Mojokerto ini, memasang air atau pengairan drip itu mulai dari pohon sejak kecil. Nah, di posisi pegunungan dengan kemiringan yang lumayan ekstrim, untuk pengairan itu saya sarankan harus memakai irigasi drip. Karena apa? Irigasi drip itu bisa diatur debit keluar airnya, berapa air yang keluar yang dibutuhkan si pohon alpukat. Kalau sistem manual dengan kemiringan yang ekstrim, itu saya yakin air tidak bisa masuk ke akar, terutama di area kebun
yang berbatu. Kayak ini contohnya, ini kebun berbatu. Pohonnya masih kecil-kecil. Kalau air tidak bisa meresap dengan bagus ke tanah atau tidak mengenai akar, pastinya pohon tidak akan tumbuh subur dan yang jelas kurang bagus. Maka dari itu, teman-teman harus mengetahui kebutuhan pohon alpukat dari umur 4 bulan, 5 bulan, mungkin 1 tahun. Pekebun atau petani harus mengetahui. Bisa dilihat dari fisiknya. Kalau misalkan pohon alpukat itu daunnya kurang bagus, akarnya pasti kurang bagus. Maka dari itu pohon itu bisa menunjukkan bahwasanya daun itu sebagai antena. Kalau daunnya bagus, rata-rata akarnya juga lumayan bagus atau bahkan bagus. Maka dari itu untuk mengatur air yang dibutuhkan pohon, si pohon itu para pekebun atau petani itu harus bisa memperkirakan kebutuhan airnya berapa. Nanti perkembangannya bisa dilihat dari daunnya. Kalau daunnya bagus, pertumbuhannya bagus, berarti makanan atau nutrisi yang dicampurkan waktu pengairan itu sudah cukup. Untuk asumsi kebutuhan pohon kecil itu 2 hari atau 3 hari itu masih nggak apa-apa sih. Tergantung tanahnya di daerah mana. Kalau misalkan tanahnya itu bisa menyimpan air agak lama, itu 3 hari nggak apa-apa. Kalau mungkin kadar tanahnya itu agak berpasir, mungkin 2 hari sekali di saat musim kemarau. Dan apabila kita memakai pemasangan irigasi drip, itu bisa mengontrol keluarnya air dari tandon, karena di pegunungan itu rata-rata airnya kurang atau airnya bergantian dengan petani yang lain. Kita harus membuat tandon air yang lumayan besar lah, mungkin 5.000 liter atau bahkan lebih untuk tandon kolam di atas atau embung. Nah, kita bisa mengontrol keluarnya air, kebutuhan air alpukat, pohon alpukat itu berapa. Itu kalau pakai sistem pengairan drip itu bisa terkontrol. Untuk usia 1 tahun, kebutuhan air untuk pohon alpukat itu yang jelas lebih banyak. Maka dari itu kita harus mengatur keluarnya air atau debit air yang keluar itu harus lebih banyak atau lebih kenceng keluarnya. Seperti contoh yang ini. Jadi kita bisa mengatur dan menghemat sehemat-hematnya air yang kita tampung. Karena kalau di pegunungan kita itu membuat sumur bor yang jelas sangat mahal. Contohnya di Subang, Jawa Barat, itu per meter untuk pengeboran atau sumur bor itu 800.000, dan itu 70 meter pun airnya nggak bisa kenceng. Nah, contoh-contoh seperti itu kita makanya harus membuat tandon air atau embung di tempat yang paling tinggi. Kalau kita membuat tandon air yang harus dikasih penyangga untuk lahan lurus itu saya sarankan 7 meter supaya lebih aman untuk daya tekannya. 7 meter. Kalau misalkan di pegunungan tempatnya miring agak ekstrim gitu, itu tandon air itu harus di tempat yang paling tinggi supaya daya tekannya itu bisa maksimal, bisa menjangkau pohon alpukat yang paling atas. Untuk asumsi 1 hektar dengan kebun yang datar itu diusahakan minimal 7 meter. Jadi tandon air itu di atas permukaan tanah itu 7 meter supaya daya tekannya bisa lebih kuat. Dengan 7 meter itu tadi,
itu bisa misalkan lahan 2 hektar dengan 7 meter toren atau tandon air atau tempat penyimpanan air itu bisa dipakai untuk beberapa hektar, mungkin 2 hektar atau 3 hektar, itu nanti bergantian. Kalau untuk saat 1 hektar, saya pastikan dengan pengalaman saya itu aman. Jadi daya tekannya itu bisa maksimal. Banyak yang sharing sama saya atau berbagi ilmu lah dengan saya. Masalah perawatan atau masalah pengairan. Karena kemarin-kemarinnya itu tidak terkonsep, akhirnya banyak juga yang istilahnya menyesal atau bahasa Jawanya kuciwo. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau memulai atau sudah memulai tapi mungkin belum terlambat, saya sarankan supaya untuk urusan air itu nomor 1. Demikian masukan dari kami di GUM Avocado Nurseri dari Blitar. Itu bagi para penghobi atau pekebun supaya memperhatikan semuanya yang telah saya sampaikan tadi supaya tidak menyesal di kemudian hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, hijaukan bumi mulai dari pekarangan kita.